semuanya, selamat datang di podcast Bisik Bincang Asik. Gimana nih kabar teman-teman di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Gimana nih teman-teman udah pada nyate belum? Karena nggak afdol kan kalau kita merayakan Hari Raya Idul Adha itu kita nggak nyate bareng keluarga, bareng teman-teman, bahkan bareng orang-orang yang kita cintai. Aduh. Tapi aku dengar-dengar juga nih, ada teman-teman kita yang masih berada di daerah rantau pas Hari Raya Idul Adha. Tenang teman-teman, jadikan keikhlasan kalian itu adalah arti yang berkah di Hari Raya Idul Adha ini. Nah, kita skip dulu mengenai perayaan Hari Raya Idul Adha karena di sini kita akan membahas mengenai quarter life crisis mahasiswa akhir, yaitu ngelihat skripsi dari jauh bersama saya, Lailatul Hikmah, mahasiswa yang belum menjadi mahasiswa akhir tetapi udah ngerasa krisis identitas ketika membuka LinkedIn. Episode kali ini agak spesial teman-teman, karena kita bakal ngobrol sama seseorang yang udah melewati lembah skripsi, udah merasakan digembleng oleh dosen pembimbing. Tinggal nunggu wisuda nih. Nah, idaman banget kan teman-teman. Tapi jangan salah, di balik status menunggu toga itu ada cerita-cerita yang penuh darah, penuh tangisan, bahkan sedikit teriakan juga di dalam bantal. Nah, yang tahu-tahu aja lah ya. Sesuai tema yang sudah aku bilang, yaitu crisis life quarter hidup, yang mana datangnya cepat, tapi kita nggak tahu nih perginya kapan. Ya, langsung saja lah ya. Podcast Bisik, passwordnya Bincang Asik. Nah, telah hadir nih teman-teman narasumber kita pada episode kali ini. Mbak Lia, halo. Iya, halo. Boleh Mbak perkenalkan diri biar teman-teman di rumah juga tahu nih narasumber kita pada episode kali ini tuh siapa? Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Riam Amalia Sasatila, biasa dipanggil Lia. Aku merupakan alumni manajemen tahun 2021. Aduh, sangat cantik sekali ya teman-teman. Mbak Lia kabarnya gimana nih Mbak Lia? Alhamdulillah baik. Mbak Lia udah nyate belum kemarin? Oh sudah. Oh sudah nyata, ya. nyate teman-teman. Iya. Nah, gimana nih perasaan Mbak Lia menjadi narasumber podcast Hima kali ini? Jujur nggak nyangka aja sih bisa jadi narasumber, dan sekaligus aku merasa bangga dan merasa terhormat menjadi narasumber di podcast Bisik ini. Dan aku juga udah ngikutin YouTube-nya juga, sering lihat ini salah satu subscriber kita Kak ternyata ya teman-teman. Nah Mbak, kita kan podcastnya ini adalah quarter life crisis mahasiswa akhir. Berarti Mbak Lia ini nantinya akan sharing-sharing mengenai lika-liku perjalanan Mbak Lia saat skripsian, iya kan Mbak? Nah, siapa lagi kalau yang nggak kasih kita insight selain orang itu udah survive di keadaan tersebut, bener gak Mbak? Iya, betul banget. Nah, di saat Mbak Lia ini menghadapi masa-masa terpuruk saat skripsian Mbak, gimana sih cara Mbak Lia ini tetap bertahan hidup, tetap berjalan untuk menyelesaikan skripsi Mbak Lia tersebut? Pasti emang banyak lika-likunya ya buat ngerjain skripsi ya. Nangis ada, ketawa juga ada, momen lucu pasti ada, terutama menghadapi dosen pembimbing yang sangat-sangat unik gitu kan ya. Bener lagi ya. Jadi kalau dari Mbak Lia itu gimana sih Mbak Lia itu bisa ngatur waktunya antara skripsian sama kegiatan-kegiatan yang lainnya biar Mbak Lia ini tetap bisa ya balance gitu? Iya, jadi mulai semester akhir ini aku emang udah nggak ikut UKM lagi, udah nggak ikut kepanitiaan lagi, karena emang benar-benar mau fokus untuk mengerjakan skripsi gitu kan ya. Betul. Dan biar bisa mengatur waktu itu aku selalu tiap hari itu buat to-do list gitu, to-do list kecil-kecilan, dan juga nggak
terlalu muluk-muluk untuk ngerjain skripsi harus selesai enggak. Tapi kalau kita kayak gitu, itu nanti bisa bikin burnout, bikin kita stres, bikin kita depresi juga gitu kan. Iya, maka dari itu aku selangin aku selingin dengerin musik sambil ngerjain skripsi. Itu kan ya bikin ada happy-nya sambil ngerjain gitu, sambil fokus. Dan ada kadang juga nonton film gitu, betul, nonton drakor sama drakor gitu ya. Biar nggak stres juga kan, karena kalau emang terlalu pengerjaan skripsi terus-terusan itu kita bisa stres gitu. Ya, gitu. Nah, masih berkaitan mengenai masa depan ya, Mbak ya. Pasti itu kita merasa takut, overthinking. Betul. Kita nggak tahu nih ke depannya itu bakal ada apa, kita nggak tahu. Nah, gimana sih cara Mbak Lia itu bisa berdamai dengan rasa takut dan overthinking, Mbak Lia? Iya, untuk berdamai dengan rasa takut sama OVT itu pastilah ya, dan mau nggak mau kita juga harus menghadapi itu, ya. Dan apa ya, ngelihat teman-teman yang lain juga dari media sosial mereka udah sukses, mereka udah mapan, itu overthinking banget. Iya, overthinking banget, merasa kayak aku udah tertinggal banget nih, aku bingung nih nanti mau ngapain ke depannya, aku kerja juga ini pun masih masih bingung kan, ya nungguin interview lama, udah ngelamar sana sini, tapi juga dan di sisi lain juga merasa aku mendapatkan tekanan dari lingkungan sekitarku. Contoh aja, aku ini kan tinggalnya di desa gitu ya, jadi kan tetangga banyak yang tahu aku ini udah lulus. Pasti dibanding-bandingin tuh, bener, sama anak-anak tetangga. Nah, bener banget itu, apalagi tetangga yang anakku aja udah SMA, udah kerja, masa kamu kuliah udah belum kerja apa-apa gitu. Nah, iya itu yang paling aku ngerasa gagal banget nih gitu. Dan akhirnya aku mulai memahami kalau aku tuh nggak harus mendengarkan perkataan orang lain. Jadi kita itu ada timeline-nya sendiri, kita ada prosesnya sendiri. Ya, gitu. Nah, dalam banget ya teman-teman. Jadi tuh intinya tuh kita tuh sebenarnya nggak sendirian, ya kan? Betul. Kita tuh sebenarnya sama aja, tapi gimana caranya nyembunyiinnya aja sih. Ada yang kelihatan, ada yang enggak, ya kan Mbak? Betul. Nah, ini masih ada kaitannya nih Mbak. Gimana sih cara Mbak Lia itu bisa nemuin arah hidup pas udah deket dengan kelulusan? Arah hidupnya Mbak Lia, mau kemana nih? Aku habis ini mau kerja apa ya, gitu-gitu. Mungkin Mbak Lia punya motivasi dari saudara atau dari orang tua atau apa gitu Mbak Lia? Kalau motivasi dari saudara itu pasti ada, terutama emang ada saudaraku yang kerja di bank, jadi itu merupakan motivasi bagiku. Jadi setelah aku lulus, setelah aku selesai sidang skripsi, selesai uji kompre, aku mikir nanti bisa nggak ya aku kerja di bank, bisa nggak ya aku masuk nentuin arah hidupnya dari situ ya Mbak. Ya, jadi mungkin jadi motivasi dari orang lain itu bisa menjadikan kita menentukan arah hidup juga ya Mbak, ternyata. Oke. Jadi gitu teman-teman, kita tuh nggak harus aku harus gimana ya, tapi kita bisa mencari dari orang lain, terus kita bisa menemuin passion kita ya Mbak ya. Mungkin Mbak Lia ini bisa sharing nih, Mbak Lia gimana sih cara oh ya ini ternyata passionku ya gitu. Mbak Lia bisa tahu itu tuh gimana Mbak Lia awalnya? Awalnya aku tahu passion aku itu ikut seperti kayak pelatihan sertifikasi gitu ya. Jadi karena aku kan ini ngambil manajemen SDM gitu kan. Jadi aku udah ngerasa nih dari awal semester 1, aku udah klik banget nih sama manajemen SDM. Jadi setelah aku selesai skripsian, jadi aku mau ikut sertifikasi nih, mau lebih pengen tahu lebih dalam mengenai SDM itu seperti apa, bagaimana mereka di dunia kerja itu seperti apa nantinya ya. Nah, dan itu juga nanti sertifikasi bisa jadi nilai plus kalau mau dimasukin ke CV. Nah, itu. Oke. Jadi gitu teman-teman, kita tuh nggak harus nunggu passion yang besar, tapi tuh kita tuh bisa memulai dari passion yang kita anggap kecil. Nah, nanti kita konsisten, kita tekunin kayak Mbak Lia nih tadinya ngambil-ngambil ikut-ikut sertifikasi, yang mana itu nantinya tuh bisa menjadi poin plus kita di dunia kerja. Bener gak Mbak? Iya, bener banget. Nah, tapi kita akan membahas
realita versus dengan ekspektasi. Karena di dunia ini tuh nggak jauh dari apa ya, ekspektasi kita yang kemana-mana, tapi realitanya tuh terjadinya seperti apa gitu kan Mbak. Nah, ekspektasi sendiri Mbak Lia itu soal dunia pasca kuliah seperti apa, dan mungkin realita yang terjadi yang sudah Mbak Lia alami itu seperti apa Mbak Lia? Ekspektasinya tuh bener-bener gimana ya? Iya, ketinggian ya, ekspektasinya ketinggian dengan realita yang lagi aku alami ini ya. Ekspektasinya pasti habis lulus langsung dapat kerja, habis lulus langsung jadi pegawai bank. Benar, nah jadi pegawai bank, jadi entah pegawai apa itu, yang penting ya tentang ekonomi gitu kan ya. Benar. Tapi realitanya itu nunggu panggilan interview, lama banget sampai berminggu-minggu, lama banget, dan kadang juga di ghosting nggak Mbak? Itu di ghosting terus. Lalu di ghosting, nah itu yang jadi penyakit itu. Lalu menjadi di ghosting, lama nunggunya, ya kan? Bener banget. Udah apply ke perusahaan sana sini, tapi setelah berminggu-minggu nunggu kok nggak ada kabar nih. Gitu. Nah, Mbak Lia, kita main jujuran-jujuran aja ya ini. Kita jujur-jujuran di sini teman-teman. Nah, jujur nih Mbak, ada nggak momen paling nyebelin atau paling absurd waktu Mbak Lia nih ngerjain skripsi? Kalau untuk hal-hal kayak gitu banyak banget ya, banyak banget ya kayak gitu. Terutama pernah sih, karena mungkin aku lupa karena habis presentasi bab 1 sama dosen pembimbing dan teman-teman yang lain. Karena kan konsep dosen pembimbingku ini kita itu dijadiin satu kelas, walaupun kita beda-beda gitu kan. Jadi kita biar tahu progres teman-teman yang lain juga seperti apa. Dan pernah juga kayak mungkin lupa ngerjain aku ya, dikeluarin sama dosen, terus ya itu aduh gimana gitu ya. Pasti juga ngerasa kena mentalnya juga ya. Iya, dan juga dari teman-teman bimbinganku yang lain dan dosen pembimbingku juga tahu aku ini udah paling banyak yang ganti judul skripsi. Ya sampai 3 kali itu, yang paling teman-teman cuma 1 kali 2 kali udah, aku paling banyak 3 kali sampai dosen bimbingku tuh apal. Yang pertama itu aku ganti karena topiknya itu udah nggak relevan, dan itu juga yang buat aku keluar dari kelas ya. Dan yang kedua itu aku itu mau meneliti usahanya saudaraku. Ya, aku teliti, aku udah, karena emang jaraknya agak jauh, jadi aku via WA sama saudara. Habis itu udah buat bab 1, udah clear semua prasurvei, karena kan aku mau meneliti karyawannya. Nah, pas setelah presentasi dosennya cuman gini, lah itu udah positif kok, prasurveinya kenapa harus kenapa harus diteliti gitu kan, kok kayak gini kan nggak usah teliti gitu. Nah, pas pulangnya aku cuman ketawa terus sambil nangis, tapi sambil nangis. Aku ngulang lagi nih dari nol nih gitu, karena udah prepare juga buat bab 2-nya kan. Ya, karena ya udah akhirnya aku konsul lagi sama dosenku. Terus yang ketiga ini ACC, dan alhamdulillah lulus dengan topik ketiga ini. Benar. Jadi itu nggak hanya skripsian aja, tapi itu juga mental kita ya Mbak. Iya, benar. Mental kita tuh dilatih. Kena Mbak Lia aja sampai 3 kali teman-teman ganti judul. Iya. Nah, ini Mbak Lia kan udah ngalamin itu semua ya Mbak ya. Iya. Ada nggak sih Mbak tips gimana cara kita menghadapi dosen-dosen yang unik nih? Caranya itu yang paling penting kita tuh harus peka ya, harus tahu dulu ya, harus karakternya tahu dulu ya kita. Gimana. Iya, kalau nggak tahu karakternya nggak bisa ini menghadapinya gimana ya? Iya. Nah, apalagi tentang chattingan sama dosen ya. Terutama kan beberapa dari dosen itu minta untuk bimbingan itu masing-masing, ada juga yang satu kelas udah barengan aja gitu. Terutama ini juga ada cerita dari temen aku sih yang bilang, aku di ghosting mulu nih sama dosen aku udah ngechat tapi kok bilangnya besok, pas besok bimbingan dosennya mundurin, udah besok aja. Besok nggak tahu kapan. Ya, ada juga yang dosen itu maunya itu kita harus ngechat tuh lengkap gitu, maksudnya kita tujuannya ngapain, kita harus kita mau ngapain tujuannya gitu kan. Nah, ada juga yang kita harus ngechat tuh to the point. Iya, nggak suka bertele-tele. Iya, ada yang macam-macam ya. Iya, macam-macam. Dosen tuh unik-unik. Iya, emang di luar Nurul. Oh, nalar maksudnya.
Nah, Iya, di luar aku denger-denger nih, Mbak Lia ini kan skripsinya mau dijadikan jurnal. Iya kan, Mbak? Iya, bismillah. Kalau boleh tahu nih, Mbak, judulnya apa ya, Mbak? Judulnya itu Eksplorasi Mental Health dalam Meningkatkan Motivasi Penyelesaian Studi Mahasiswa Akhir di STE Bank BPD Jateng. Oke. Ya, jadi pas aku skripsian tuh masih STE dan ini alhamdulillah udah jadi universitas. Ya, Keren betul. Nah, Mbak Lia, habis skripsi kan biasanya kalau udah di ACC ya udah. Nah, kenapa sih Mbak Lia ini memilih untuk coba deh masukkan jurnal gitu? Apa motivasinya Mbak Lia mau melakukan hal seperti itu? Gimana ya? Ini tuh apa karena Mbak Lia nih pengen, oh ini biar keren nih masuk jurnal ini, jurnalnya masuk Sinta berapa gitu? Iya, mental health itu biasanya kan yang meneliti itu jurusan psikolog gitu. Iya, Jadi psikolog. menurut aku manajemen SDM kan bisa, karena kan kita juga meneliti mengamati manusia, nanti kita memanage manusia seperti apa, ya kan? Benar. Nah, jadi aku berpikir bisa nih aku di STI Bank BPD Jateng di Universitas BPD ini yang sekarang udah jadi universitas, bisalah aku mengubah. Ya, karena kebanyakan pasti judul skripsinya hanya itu aja. Jadi aku ingin yang berbeda. Aku mau meneliti, mau meneliti mental health teman-teman aku ini seperti apa kalau mereka skripsian gitu. Ya. Mungkin ada yang stres, mungkin ada yang mau ke arah-arah gila. Iya, ada yang udah nggak waras. Udah nggak waras lagi. Nah, kalau Mbak Lia ini pengennya kira-kira nih masuk Sinta berapa Mbak? Sinta 1, 2, 3 atau berapa? Bismillah, ya Sinta 4 aja lah. Sinta 4 aja. Aduh, Sinta 4 teman-teman. Semoga nanti aku juga bisa kayak Mbak Lia ya. Amin. Bisa. Tapi aku mau jadi diri sendiri aja deh. Terakhir nih Mbak, ini kan harusnya Mbak Lia itu udah wisuda, tapi ternyata ada suatu hal harus tertunda. Gimana rasanya waktu tahu wisuda tertunda dan belum ada hilal tanggal wisudanya? Iya, ini pun sampai sekarang belum ada ya, belum ada kabarnya. Jadi jujur pas aku tahu wisudanya ditunda yang harusnya April, aku agak sedikit kecewa. Tapi aku juga tahu nih penyebab diundurnya wisuda itu karena memang STE itu sedang masa peralihan ke universitas. Jadi aku juga di sisi lain bangga ya karena STE udah jadi universitas gitu. Oke, mungkin kayaknya cukup ya podcast kita kali ini, podcast curhat kita pada episode kali ini berkodok podcast dari mulai skripsi yang ngedrag kayak sinyal wifi kampus. Enggak, bercanda teman-teman. Sampai drama batin pas nunggu wisuda yang tak kunjung ada habisnya. Intinya teman-teman nggak usah khawatir, kita itu nggak sendirian. Quarter life crisis itu pasti dialami setiap orang ya Mbak ya. Iya, betul. Jadi tuh kita tuh yang penting tuh konsisten, kita yang penting tuh jangan nyerah, kita yang penting tuh mau berusaha. Kalau dari Mbak Lia mungkin ada kata-kata motivasi nih buat teman-teman. Kata-kata motivasi, terutama buat teman-teman aku dan nanti kedepannya adik-adik tingkatku yang ngerjain skripsi ya. Iya. Jadi selain kalian menggunakan jalur langit, jalur langit nggak tuh? Ngeri banget teman-teman jalur langit. Ya, selain kalian menggunakan jalur langit, itu kalian juga yang penting tuh harus ada kemauan. Ya. Kalau kalian nggak ada kemauan, kalian cuman hanya pasrah aja, ya sama aja kayak gimana ya? Stuck. Iya, di situ-situ terus. Iya, cuman di situ aja gitu. Nggak ada jalan ke depannya gitu. Iya, benar. Nah, terima kasih ya teman-teman udah ngedengerin podcast kita pada hari ini. Terima kasih juga buat Mbak Lia yang udah mau sharing-sharing ke kita mengenai lika-liku skripsian, lika-liku gimana menghadapi dosen-dosen yang unik-unik katanya. Untuk bertahan tetap waras jiwanya agar nggak gila teman-teman, karena gila di waktu muda itu nggak enak. Kalian tuh jalannya masih panjang, masih harus menikah, bekerja, punya anak, ya kan? Siapa yang nggak mau kayak gitu ya Mbak ya? Iya. Jadi tuh kita harus selalu menjaga kewarasan kita. Oke teman-teman, kita ini dulu ya Mbak, jargon dulu. Nanti kalau aku bilang podcast bisik, passwordnya bincang asik. Gitu. Oke. Siap Mbak Lia? Ya. Podcast bisik, passwordnya bincang asik.